Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita senantiasa panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-16 di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk terus menambah amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai akhir Ramadan sehingga kita bisa beramal dengan semaksimal mungkin, dan mudah-mudahan amalan yang telah kita perbuat di bulan Ramadan ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh pengikut-pengikut beliau, sampai kepada kita sekalian yang masih senantiasa menjadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tema, yaitu tentang zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat. Hadirin jamaah yang berbahagia, zakat ini adalah merupakan bagian dari rukun Islam. Tentu ini adalah merupakan satu kewajiban untuk kita semua. Zakat memiliki dua dimensi. Selain dia merupakan dimensi spiritual, juga merupakan dimensi sosial. Jadi apabila kita menunaikan zakat ini, maka insya Allah salah satu manfaat yang bisa kita rasakan adalah kita akan bersih, ya. Disebutkan di dalam Al-Quran, tutahhiruhum wa tuzakkihim, mensucikan dan membersihkan, mensucikan hati kita dan membersihkan hati kita. Jemaah yang berbahagia, ketika kita berbicara soal zakat dalam konteks secara nasional, saya membaca di sebuah tulisan bahwa potensi zakat kita di Indonesia ini per tahun itu bisa mencapai 327 triliun. Itu secara potensi. Ini hampir menyamai dana untuk dana sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu berkisar sekitar 431,5 triliun per tahun. Ini hampir sama dengan potensi dana zakat. Namun jemaah yang berbahagia, potensi ini ternyata itu belum sepenuhnya bisa tercapai. Di dalam penelitian itu disebutkan bahwa rata-rata zakat kita di Indonesia ini
yang bisa direalisasikan baru sekitar 21 triliun per tahun. Artinya baru sekitar 6,5 lebih ya daripada potensi tadi itu yang 327 triliun. Artinya bahwa masih banyak kaum muslimin yang tidak sadar kalau dia kaya, dan masih banyak kaum muslimin yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Terbukti dengan potensi yang sangat jauh dengan realitas yang sudah bisa tercapai. Ya, baru sekitar 6, sekian persen. Nah, seandainya potensi ini kemudian bisa tercapai ya, 100%, maka insya Allah dengan dana zakat ini bisa menyelesaikan berbagai macam permasalahan umat. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang kenapa kemudian potensi ini ya masih sangat jauh dari harapan. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah karena ini tadi masih kurangnya kesadaran kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat. Masih sangat rendah. Taruhlah misalnya rata-rata pendapatan kita, kalau kita kalikan untuk wajib zakat itu kan dihitung dari dua syarat, yaitu haul dan nisab. Jadi ada syarat minimal harta dan hitungan dalam 1 tahun. Nah ternyata di dalam Islam itu kan kita kena wajib zakat ya, kalau dulu zaman Nabi kan pakai emas. Jadi kalau kita sudah punya emas 85 gram, berarti kita kena kewajiban zakat dikeluarkan 2,5%. Artinya kalau zakat emas tadi ini diuangkan, berarti rata-rata pendapatan kita per bulan itu kira-kira 7 sampai 8 juta. Jadi 7 sampai 8 juta pendapatan kita rata-rata per bulan, ini kita sudah kena wajib zakat karena totalnya dalam keseluruhan untuk 1 tahun itu 85 juta. Meskipun dalam sebuah pendapat bahwa 85 juta ini kalau tidak berkurang sampai 1 tahun kemudian. Nah, tapi sekarang dalam pengelolaan zakat kontemporer ada namanya istilahnya zakat profesi. Jadi zakat profesi ini itu biasanya ditunaikan setiap kita gajian per bulan dengan akumulasi tadi itu, bahwa ketika kita sudah mampu mengumpulkan dana tadi itu sebanyak 85 juta per tahun dengan rata-rata pendapatan 7,5 ya, kita ambil pertengahan 7,5 1 bulan 7.500.000, maka ini kita sudah kena wajib zakat ya, zakat harta yang dimaksud. Bahkan ada suatu pendapat mengatakan kalau kita tidak keluarkan itu zakatnya yang 2,5%, maka itu haram dimakan. Ya. Nah, tadi di kegiatan Pekerti itu wakil rektor 5 sudah menyampaikan itu. Ya. Sudah menegaskan, kebetulan beliau juga singgung tentang zakat, dia mengatakan ya 2,5% ini ketika kita sudah kena haul dan nisab tadi itu, maka itu haram dikonsumsi, mesti harus dikeluarkan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa di dalam harta-harta kalian ada haknya orang lain, ada hak orang miskin yang mesti kita harus tunaikan. Jemaah yang berbahagia, saya yakin dan percaya
kita di sini banyak ya yang sudah pendapatannya sudah memenuhi syarat untuk menjadi wajib zakat. Karena ya kalau kita ya mau bandingkan antara penerima zakat dengan pemberi zakat, itu masih sangat jauh rasionya. Ya, tidak seimbang antara orang yang mengeluarkan zakat yang kita sebut muzakki dan orang yang menerima manfaat zakat itu yang disebut mustahik, masih lebih banyak. Sehingga apa yang terjadi? Setiap tahun ini bukannya penerima ini berkurang, tapi justru bertambah, tidak ada, sangat sedikit ya pengaruhnya. Ini kenapa? Karena itu tadi, yang pertama bahwa masih kurang sekali kesadaran kita untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua, penyebabnya adalah ya bisa jadi dia mau mengeluarkan zakat, seorang muzakki yang mengeluarkan zakat tapi tidak tahu cara menghitungnya. Ya, tidak tahu. Makanya ini perlu kita sosialisasikan terus, perlu kita sampaikan. Nah, kita melihat di beberapa lembaga amil zakat, ya, baik itu di tingkat daerah ataupun lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi ormas, ini dalam metode dalam mengumpulkan zakat ini masih cenderung seperti perempuan. Perempuan itu ya menunggu saja laki-laki untuk didatangi, dilamar. Ya. Nah, ini kecenderungan lembaga zakat seperti demikian. Dia hanya menunggu untuk didatangi sama muzakki. Padahal bukan seperti itu perintahnya di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi kita diperintahkan khudh min amwalihim, jemput itu harta, ambillah zakat. Ya. Jadi bukan menunggu. Kita disuruh untuk menjemput zakat itu, kita datangi ya orang-orang yang memang sudah bersyarat untuk mengeluarkan zakat. Jadi jangan kita menunggu. Ya, jangan kita menunggu. Ya, muzakki itu datang membawakan zakat. Bahkan pada zaman, kalau saya tidak salah itu Umar bin Khattab, itu diperangi Pak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ya. Diperangi itu. Karena dia dianggap ya memakan harta yang tidak halal. Ya, sebagian harta yang tidak halal. Yang seharusnya itu sudah menjadi hak orang-orang miskin. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kemudian menjadi penyebab kenapa potensi tadi itu masih sangat jauh dari harapan, karena ya ada sebagian di antara kaum muslimin khususnya yang muzakki merasa lebih afdol untuk membayar zakatnya secara langsung kepada mustahik dibandingkan dia membayar kepada lembaga amil zakat yang resmi. Sehingga ini tidak bisa terdata, tidak bisa tercatat karena dia langsung memberikan zakatnya. Jadi ada anggapan bahwa apabila dia menyerahkan langsung ya, zakatnya itu, maka dia bisa menyaksikan secara langsung dan dia menganggap bahwa inilah yang lebih afdol daripada dia menyerahkan zakatnya kepada lembaga. Ya, lembaga juga belum 100% dipercaya sebagai lembaga yang amanah, sehingga dia melakukan itu. Jadi dia pakai pola distribusi tradisional. Nah, dulu kan di kampung kita itu seperti itu modelnya. Yang mengumpulkan zakat itu adalah puimang, ya, puimang yang mengumpulkan zakat. Ya. Dan dia sendiri yang ambil, ya. Berapapun zakat yang terkumpulnya dia ambil. Mau dia konsumsi sendiri atau dijual. Ya, ini pola-pola tradisional seperti ini ya mesti kita berikan pemahaman. Bahkan penelitian terbaru, ya, salah satu disertasi teman itu mengatakan bahwa orang yang membayar zakat secara langsung itu tidak sah
Nah, ini sebuah penelitian. Ya. Tetapi memang di dalam Islam ya kita tidak menemukan memang ada aturan atau ada ayat secara tegas ataupun hadis yang melarang itu. Tetapi kalau kita berdasarkan tadi itu pada prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan mesti harus dikoordinir supaya bisa terbagi merata. Ya. Nah, itu tadi. Jadi selanjutnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat ini juga masih sangat rendah. Ya. Masih sangat kurang. Kadangkala kita sering mendengar ya bahwa ada pengelola zakat yang tidak mendistribusikan zakat secara adil, ya, keluarganya saja yang diberikan, yang terdekat dengan dia saja yang diberikan, sehingga ini ya tidak akan memberikan pemerataan dan ya tentu tidak akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi perlu kemudian kita tinjau kembali persoalan zakat ini, ya. Apalagi ya kita di sini ada Dewan Dakwah, ya mudah-mudahan Dewan Dakwah ke depan ini bisa mengakomodir tentang zakat supaya bisa kita kelola secara profesional. Ya, mudah-mudahan di sini lahir lembaga zakat yang bisa dijadikan sebagai contoh untuk pengelolaan zakat. Kalau di Sulawesi Selatan ini zakat yang daerah yang paling bagus pengelolaan zakatnya dan paling banyak memberikan kontribusi ya, terhadap realisasi zakat tadi itu ya ada 4 sebenarnya, tapi yang paling menonjol itu adalah di daerah Baru yang dikelola oleh Pak Kiai, kemudian di daerah Endrekang. Di daerah Endrekang itu ternyata sudah beberapa tahun belakangan ini bupatinya itu sudah memberlakukan zakat profesi. Jadi setiap pegawai pemerintahan itu setiap bulan itu sudah dikenakan zakat profesi, sehingga itu sangat efektif untuk bisa mencapai tadi itu dana zakat. Di Bone juga lumayan bagus, termasuk di Makassar. Jadi ini 4 kabupaten yang menjadi penyumbang terbesar ya dana zakat. Nah, tentu ketika kita berbicara soal kesejahteraan, maka tentu kan di situ kita bisa bertanya bagaimana caranya zakat bisa mensejahterakan. Kalau kita bicara dalam konteks kesejahteraan kan itu banyak indikatornya. Ya. Tetapi yang paling umum kita pahami bahwa sejahtera itu ya dari segi materi. Ya. Itu indikator utamanya. Seorang dikatakan sejahtera itu ya ketika dia punya banyak materi. Nah, bagaimana zakat ini dikelola secara profesional sehingga bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat? Tentu pola pendistribusiannya ini mesti diarahkan kepada pola produktif. Ya. Selama ini kan yang diterapkan adalah hanya pola konsumtif, yang mana zakat itu begitu dibagikan kepada mustahik, kepada yang berhak untuk menerima zakat, ya habis dikonsumsi dan tidak berbekas. Sehingga apa yang terjadi? Yang mustahik tahun ini ya masih tetap mustahik tahun depan dan begitu seterusnya. Kenapa? Karena dana zakat itu hanya didistribusikan kepada arah yang konsumtif sehingga habis ya dikonsumsi, habis dimakan. Tapi kalau pola pendistribusian zakat ini ya, kita arahkan untuk hal-hal yang produktif, saya kira ini bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada para mustahik. Dan ini di dalam agama kita boleh, kecuali memang ya zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah memang harus habis ya di bulan Ramadan, Idul Fitri. Tapi kalau yang zakat mal ya, ini kemudian bisa dikelola secara produktif sehingga
bisa memberikan dampak kesejahteraan kepada orang-orang fakir, orang miskin. Jadi orang-orang fakir itu, orang miskin yang ada di sekeliling kita itu diberikan pembinaan. Diberikan pembinaan, ya, diberikan pelatihan, skill. Untuk apa? Supaya mereka ini ada keterampilan, khususnya misalnya dalam usaha, dunia usaha. Sehingga diberikanlah dana tadi itu, dana zakat. Lalu dia kembangkan dalam usahanya. Sehingga ya, ketika usahanya ini bisa berhasil, maka ini bisa mengurangi daripada jumlah penerima zakat. Karena dia sudah berhasil. Bahkan diharapkan dia di masa yang akan datang bukan lagi menjadi mustahik, tapi bisa menjadi muzaki. Dia bisa menjadi muzaki karena dengan dana tadi itu. Jadi seharusnya untuk memberikan dampak yang signifikan kepada mustahik, ya, dana zakat ini mesti diarahkan kepada pola-pola produktif. Ya. Di kampung misalnya ada petani yang punya keahlian dalam bidang pertanian, persawahan, ya dibelikan alat-alat pertanian untuk menggarap sawah, sehingga hasil daripada itulah yang dinikmati. Di kota misalnya tidak ada sawah, tidak ada kebun, tidak bisa kita bertani, ya diberikan modal usaha, ya, diberikan pembinaan, diberikan pelatihan, ya, dalam dunia bisnis, dunia usaha, sehingga ya dia kemudian bisa memanfaatkan dana zakat itu. Dan perlu memang diawasi, dipantau, karena jangan sampai ya dana yang diberikan itu habis. Apakah dia habiskan ataukah tidak punya skill, keahlian dalam dunia usaha sehingga menjadi bangkrut. Ya, sama saja dengan pola konsumtif tadi itu. Jadi zakat ini bukan hanya sebagai alternatif, ya, untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Tetapi zakat ini diyakini sebagai solutif. Ya, memang ini solusi. Yang penting tadi itu ya mesti dikelola secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan dan prinsip keadilan. Ya, amanah, amilnya amanah, ya, dia kelola berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat. Ya, tidak mendominasi pada satu golongan saja, tetapi kan yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada 8 asnaf yang mendapatkan dana zakat itu. Saya kira demikian, ya. Mudah-mudahan ya ceramah singkat ini bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada kita, ya, tentang pentingnya kita mengeluarkan zakat, ya, sehingga ini akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan. Yang penting tadi itu dikelola secara profesional berdasarkan prinsip keadilan, prinsip pemerataan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.